A dan B-nya diketahui, X-nya yang akan kita cari. Ya. Nah, di metode ini, matriks A dan B kadang-kadang itu digabung menjadi satu ya. Jadi matriks namanya kalau tidak salah augmented matrix ya. Tapi bisa juga kita handle A dan B ini secara terpisah. Ya. Tapi operasinya yang dilakukan itu sama ya. Misalkan kalau kita mengoperasikan matriksnya ini sebagai AIJ menjadi AIJ dikurangi alfa AKJ ya. Yang BI-nya juga dioperasikan dengan hal yang sama ya. Ini kalau tidak salah operasi elementer pada matriks ya. Karena operasi elementer pada matriks ini tidak mengubah properti dari matriksnya ya. Jadi kalau solusinya tetap adalah X ya, kalaupun kita sudah lakukan transformasi tersebut, solusinya tetap sama ya. Nah ini mungkin bentuk persamaannya ya, matematisnya silakan dibaca. Kita akan mungkin langsung lihat dari contoh ya. Nah misalkan kita punya bentuk suatu sistem persamaan linear seperti ini ya. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 4. Kemudian 2X1 tambah 3X2 tambah X3 sama dengan 9. Dan seterusnya. Nah ini persamaan ini kita ubah dulu menjadi suatu bentuk matriks ya. Jadi ini tinggal yang tertinggal di matriksnya hanya suatu koefisien di sini ya. 1, 1, 1, 2, 3, 1 ya. 1 min 1, 1 ya. Nah kita perlu mengubah dulu matriks A ini. Matriks A ini adalah yang ini ya, yang 1, 1 dan seterusnya. Ini vektornya, vektor B-nya 4, 9, min 2 ya. Ini kita definisikan dulu ya, seperti ini. Oh, udah ada ya, tinggal karena sudah saya berikan Jupyter Notebook-nya, kalian tinggal bisa langsung ini ya, tinggal langsung enter saja ya. Ups. Kemudian ini, ini saya pakai matriks juga ya. Bolehlah, ini nggak apa-apa pakai matriksnya. Boleh juga kalau kalian menggunakan vektor ya. Jadi nggak usah pakai np.matrix ya. Ini agak panjang. Ini karena saya ubah dia menjadi vektor kolom ya. Bisa juga seperti ini ya. Bisa juga B-nya ini merupakan suatu vektor ya. Juga bisa. Tidak harus ya. Bentuknya seperti ini ya. Kalau di sini saya secara eksplisit menggunakan matriks ya. Jadi juga bisa pakai array, ini juga bisa ya. Tidak harus pakai matriks ya. Ini kayaknya versi lamanya nih. Kalau di versi lama saya sebenarnya lebih suka menggunakan matriks ya. Karena dulu saya terbiasanya menggunakan Julia ya. Dan ternyata kalau di Python itu kurang bagus matriks, nampinya kurang ini ya, kurang apa, banyak yang membingungkan tadi ya, seperti yang kalian lihat di atas tadi ya. Tapi ternyata tidak apa-apa ya, itu hanya seperti apa, seperti kerangka berpikirnya saja yang kayaknya berbeda ya. Tapi maksudnya nanti sama ya. Nah di sini karena kita akan memodifikasi matriks A dan si vektor B ini, kita buat dulu backup-nya ya, backup atau copy dari si nilai aslinya mereka ini ya. Karena kalau kita lihat bentuk algoritmik dari eliminasi Gauss seperti ini ya. Jadi A-nya ini akan dimodifikasi ya. Karena itu kita ubah, kita save dulu ya nilai aslinya. Nanti akan digunakan di bagian akhir ketika kita mengecek apakah jawaban kita sesuai atau tidak ya. Kita bisa menggunakan fungsi np.matrixCopy ya, atau np.array juga bisa kalau nggak salah ya, copy. Copy rasanya juga ada ya. Nah ini juga bisa ya. Kalau tidak salah ini saya menggunakan dia matriks supaya tipenya juga berupa matriks ya. Kalau np.copy saja itu bentuknya kalau tidak salah itu hanya mengcopy array-nya saja ya. Tapi tipe datanya tidak di-copy juga ya. Jadi
boleh ya, menggunakan matrix.copy atau np.copy juga boleh ya. Tapi syaratnya kalau pakai np.copy ini harus array ya, misalnya, biar enak, biar sama ya. Jadi ini intinya hanya membuat suatu copy ya. Kita lihat originalnya seperti ini ya, atau show matrix ya. Oke. B originalnya juga harusnya sama ya. Ini matrix show. Kita lihat dulu, ini berarti satu kolom kedua berarti ini ya. Kolom keduanya 231 ya. Nah, ini matriks ini akan kita ubah dulu menjadi matriks segitiga atas ya. Berarti kalau matriks segitiga atas, yang elemen harus 0 itu adalah ini ya. 2, 1, dan ini. Jadi 3 elemen ini harus berupa 0 nilainya ya. Maaf, saya agak pilek lagi. Nah, di sini coba kita lihat operasinya biasanya akan melibatkan baris pertama ini ya. Jadi baris pertama ini tidak akan kita ubah-ubah. Yang akan kita ubah adalah baris kedua dan baris ketiga ya. Untuk menghilangkan angka 2 di sini, kita perlu mengurangi baris kedua ini dengan 2 kali dari baris pertama ya. Atau ini akan kita buat kita sistematisasi ya dengan menggunakan alfa di sini ya. Alfanya ini adalah rasio antara elemen 1 0 di sini atau elemen 2 ini ke sini ya, dengan ke 1 ya. Ini kebetulan 1, jadi hasilnya harusnya 2 ya. Nah, alfa ini kan kita kalikan dengan baris pertama ya. Nah, ini kira-kira bentuknya. Ini kita di sini saya tulis lagi alfanya, kemudian operasinya seperti ini. Nah, ini kuncinya di sini ya. Baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi, atau gini lah, jangan sama dengan. Istilahnya mungkin ini ya. Kalau orang computer science mungkin lebih senang pakai ini ya. Pakai istilah tanda panah ke kiri atau ke kanan ya. Jadi baris keduanya kita modifikasi ya. Karena ini juga kita modifikasi, jangan lupa bahwa vektor B-nya juga kita lakukan operasi yang sama ya. Jadi baris kedua dari vektor yang B ini juga kita operasikan dengan operasi yang sama ya. Jadi ini kita bisa lihat, ini mirip ya. Kalau saya tulis seperti ini, maaf nih. Yang atas ini dioperasikan untuk A, matriks A, yang di bawah operasinya untuk matriks atau vektor B ya. Sama-sama dikurangi alfa ya, alfa dikali suatu baris pertamanya ya. Sekarang kita lihat bentuknya. Jadi pilek nih ya. Nah, ini jadi 0 ya. Dan ini A-nya, yang ini yang B-nya ya. Jadi yang tadinya itu seperti ini, setelah kita lakukan operasi matriks elementer, operasi baris elementer jadi seperti ini ya. Ini sudah 0 ya, oke. Nah, sekarang tinggal yang ini nih. Yang ini juga harus kita buat jadi 0 ya. Nah, elemen yang kita gunakan fix ini untuk membuat elemen yang di bawahnya ini menjadi 0. Nah, ini satu yang di sini ya, satu yang di baris pertama, itu dikenal dengan elemen pivot ya. Jadi yang di bawah elemen pivot ini, itu harus bernilai 0 ya, kalau kita mau dia reduksi, dia menjadi matriks segitiga atas ya. Nah, sekarang kita operasikan ini untuk baris yang ketiga ya, dengan menggunakan baris pertama ya, sebagai referensi ya, atau elemen yang di sini ya, elemen satu yang ini sebagai pivot ya. Sebenarnya juga bisa digunakan operasi yang lain ya, asalkan ini menjadi 0 ya. Tapi sebaiknya kita buat dia menjadi sistematis ya. Kalau dia sudah kita bisa buat dia menjadi sistematis, kita bisa buat dia menjadi suatu program ya, atau suatu script ya. Nah, ini juga seperti ini ya. Bisa dilihat ya, ini mudah-mudahan lebih jelas kelihatannya ya. Bisa dibandingkan dengan operasi yang sebelumnya ini ya. Yang tadi ini kita gunakan A1, ini 1 berarti ini baris keduanya ya.
Dan sekarang kita operasikan ya, yang tadinya 1 menjadi 2 ya, atau baris ketiga ya. Kita lakukan operasi yang sama, alfanya juga rasio ini ya, rasio yang A20 ke A00 ya. Kebetulan di sini sama-sama 1 ya, jadi 1 juga ya. Atau kita buat dia menjadi baris ketiga sama dengan baris ketiga dikurang alfa kali baris pertama ya. Karena alfanya di sini 1, berarti baris ketiga ini kita operasikan, kita kurangi dengan baris ke 1 ya. Jadi 1 kurang 1, 0 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita lakukan secara manual, bisa ya. Tapi itu memerlukan ketelitian ya. Jadi kalau salah sedikit, di bagian-bagian terakhirnya juga salah ya. Ini rasanya juga pernah diajarkan mungkin di SMA ya rasanya. Kalau matriksnya itu 3x3 ya. Cuma biasanya sering salah sih kadang-kadang ya. Kalau kita tidak teliti ya. Mari kita lihat nih. Makanya ini lebih cocoknya kalau diimplementasikan dengan menggunakan komputer ya. Nah ini ya. Ini sudah 0 ya di bawahnya ya. Nah jadi ini sudah mulai kita reduksi ya. Nah vektor B-nya juga sudah bisa kita reduksi seperti ini ya. Nah sekarang beres nih ya. Tinggal yang ini nih. Yang ini akan kita jadikan pivot ya. Diagonal matriks 1 yang di sini angkanya kurang bagus ya, sebanyakan 1 ya. Jadi ini jadi 1, ini elemen 1 pada baris kedua ini akan kita jadikan sebagai pivot sekarang ya. Yang ingin kita buat menjadi 0 adalah baris ketiga yang ada minus 2-nya ini ya. Nah ini jadikan pivot, kita akan gunakan A11 ini ya. A11 di tengah ini ya. Sebagai pivot ya. Dan akan kita reduksi si baris ketiga ini ya. Nah operasinya juga mirip ya. Dengan yang di atas ini. Hanya saja sekarang A00-nya kita ganti jadi A11 di sini ya. Di bawah ini sudah saya buat fungsinya ya. Jadi kalian bisa tinggal pakai ya. Tapi ada baiknya kalian pelajari juga algoritmanya ya atau kodenya ya. Karena nanti di situ kalian bisa mempelajari bagaimana operasi eliminasi Gauss itu dilakukan ya. Ini juga sama ya. Kita coba lihat. Nah ini sudah jadi 0 ya. Dan ini tinggal seperti ini ya, jadi vektor B-nya. Ini matriks A-nya, ini matriks B-nya sekarang ya. Setelah kita lakukan operasi baris elementer ya, atau eliminasi Gauss ya. Nah, sekarang karena dia sudah bentuknya jadi seperti ini, matriks segitiga atas, kita bisa menyelesaikan ini. Ini kan lebih mudah untuk diselesaikan ya. Jadi misalkan kita selesaikannya dari bawah nih. 4 min 4 kali X3 sama dengan min 4 ya. Kita bisa peroleh X3 sama dengan 1 ya. Nah, kalau X3 ketahuan, kita bisa menyelesaikan substitusi X3 ini ke persamaan kedua ini ya. Sehingga nanti kita bisa peroleh X2 ya. Nah, begitu seterusnya sampai ke atas ya. Nah, makanya ini disebut operasi ini yang disubstitusi dari bawah ke atas itu disebut dengan operasi substitusi balik ya, atau backstop substitution ya. Bahasa Inggrisnya, kalau tidak salah ini bahasanya ya, bahasa substitusi balik ya. Nah ini kodenya sudah saya buat, ini silakan dicoba ya. Ini bentuk operasinya seperti ini, back substitution. Silakan nanti dipelajari kode-kodenya ya. Tapi idenya mudah-mudahan ya. Nah di sini kan hanya terlibat X2 dan X3 ya di persamaan kedua ini. Jadi X3 yang diperoleh dari bawah ini kita substitusi ke X2 ke persamaan kedua ya. Kita bisa peroleh X2 ya, dan seterusnya. Jadi seperti ini nanti solusinya ya. Nah, kalau kita tuliskan secara matematis ada bentuknya seperti ini ya, back substitution ini tadi ya. XK sama dengan BK dikurangi ini ya.
di mana K sama dengan N-1, N-2 sampai ke 1 ya. Makanya namanya back substitution ya. Terus tidak bisa kita buat menjadi loop kalau di Python jadi seperti ini ya. Nah, setelah kita peroleh solusi X, kita bisa mengecek ya, apakah solusi yang kita peroleh ini sudah benar atau tidak ya, dengan cara mengalihkannya dengan matriks ini ya, matriks A yang original ini ya. Jadi kalau A original ini dikalikan dengan X, apakah hasilnya sama dengan B original ya. Seperti ini ya. Ini saya gunakan tanda kali karena saya menggunakan np.matrix ya. Nah ini A originalnya ini, tadi yang persamaan yang ada di atas ya, paling awal. Kalau dikalikan dengan X, hasilnya adalah ini ya, 4, 9, min 2 ya. Nah, bagaimana si B originalnya? Harusnya sama dengan ini ya. Kalau memang si X ini adalah solusinya ya. Seperti ini ya. Memang sama ya. Berarti kita bisa peroleh, bisa kita verifikasi bahwa X ini memang solusi dari sistem persamaan linear kita ya. Nah ini kalau kita lihat show matriksnya ya, kita bisa kurangi ini ya. Hasilnya adalah 00 ya, kalau ini merupakan solusinya ya, seperti itu. Nah ini kalian bisa membuat latihan ya, mungkin bisa kalian sebagai latihan untuk membuat proses-proses yang seperti ini dibuat menjadi lebih umum ya. Misalkan kalau untuk matriksnya 4x4 atau bahkan 100x100 ya. Kalau komputer, kalau sudah komputer kan nggak masalah ya, persamaannya 100 atau 1000 ya. Kan tinggal komputer yang ngerjain ya. Paling ya mungkin menunggu hasil solusinya lebih lama mungkin ya. Nah ini kodenya sudah saya buatkan, kalian bisa tinggal pakai ya. Mungkin kalau di tingkat yang lebih tinggi biasanya ini saya minta untuk membuat ini ya, membuat kalau udah tingkat 4 ya, ini harusnya bisa dibuat ya. Kalau mungkin ngajar di S2 biasanya ini harus kita buat, mahasiswanya harus bisa menulis ini sendiri ya. Nah ini contohnya, Gauss Elim ini adalah suatu fungsi atau prosedur yang kita implementasikan sendiri ya. Inputnya adalah A dan B ya. Nah B-nya ini bisa berupa lebih dari satu ya kolomnya ya. Jadi ada NRHS. NRHS ini sama dengan jumlah kolomnya ya, bisa jadi juga. Nah di sini saya aset NRHS sama dengan 1 ya. Ini karena kita batasi jumlah kolomnya cuma 1 ya. Tapi juga bisa sebenarnya kita kembangkan untuk kalau jumlah kolomnya lebih dari 1 ya. Ini eliminasi majunya forward elimination ya, kalau salah istilahnya ya. Ini back substitution. Seperti ini ya. Dan kemudian kita return hasil X-nya berapa ya. Ini contohnya seperti ini. Hasilnya adalah 1, 2, 1 ya. Nah ini sudah bisa langsung kita pakai ya. Tapi pesan saya sebaiknya ini dipelajari ya kode-kode ini. Jangan cuma diterima tok aja ya. Kalau bisa kalian juga implementasikan sendiri fungsi yang berbeda dengan ini ya. Nah ini ada sedikit if-nya di sini. If AIK tidak sama dengan 0 ya. Atau kalian bisa tambahkan di sini else ya. Kalau AIK-nya sama dengan 0, kalau syarat ini tidak terpenuhi, diberikan pesan error ya. Harusnya bisa seperti itu ya. Ini harusnya ada else-nya di sini ya. Else berapa intinya. Silakan dilengkapi ya kalau mau pakai else ya. Karena ini kan syaratnya kita harus membagi ini kan A ke AIK ini ya. Jadi ini syaratnya ya, syaratnya supaya si Gaussian elimination ini bisa bekerja dengan baik ya.
Nanti di bagian bawah ada modifikasinya ya, untuk mengenangani hal ini dengan menggunakan strategi pivoting ya. Tapi itu agak kompleks ya, silakan nanti dibaca sendiri ya. Kita lihat. Mungkin ini bisa kita coba ya, atau kalian punya soal latihan ya. Di sini rasanya latihannya masih sedikit ya. Tapi nanti silakan dicoba, bisa cari soal-soal latihan di buku atau yang dari Pak Aib atau dari Bu Maria ya. Akan nanti diaplikasikan di sini. Ini misalkan ada contoh. Ini juga 3x3 ya. 3x3 masih sederhana ya. Nah ini coba solusinya udah saya tulis juga di sini ya. Oke deh, mungkin nanti harusnya di delete ya, biar kalian bisa gunakan sendiri. Nah ini kita bisa gunakan matriks atau array juga bisa nanti harusnya ya. Ini saya menggunakan matriks ya. Jadi np.matrix bukan np.array ya. Tapi juga bisa sebenarnya menggunakan np.array ya. Nah di sini kita panggil Gauss elimnya seperti ini dengan syarat matriks A dan vektor B-nya ini sudah didefinisikan ya. Jadi ini 6 min 4 1 min 4 6 min 4 1 min 4 6 ya. Kemudian d-type-nya float 64 ya. Saya eksplisit membuat mengkonversi menjadi float 64 ya. Ini juga sama. Ya, solusinya ini ya. Kemudian kita cek solusinya. AX kurang B itu harusnya ini kecil harusnya ini ya. Jadi mendekati 0,0 ya. Di sini pas 0,0. Tapi biasanya kalau numerik nggak akan pas 0,0 ya. Karena pasti ada kesalahan ya. Harusnya dia sudah diajarkan mungkin oleh Bu Maria atau Pak Aib ya. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi atau galat yang mungkin terjadi pada perhitungan numerik ya. Biasanya kalau errornya sudah seperti min 15, min 14 sudah sangat kecil sekali ini ya. Jadi ini bisa kita anggap 0 ya. Ini kalau kita menggunakan metode eliminasi Gauss ya. Nanti ada metode kedua yang namanya dekomposisi LU ya. Latihan 2 coba kita lihat. Nah, ini latihan 2 ini juga sama. 3, 1, min 1 langsung bisa dipakai ini. Eliminasi Gauss. Jadi seperti ini ya. Mungkin ini sebagai latihan saja ya. Jadi kalau kalian mau di sini dituliskan di modifikasi Gaussian fungsi ini sehingga bisa menampilkan step by step matriksnya ya. Jadi ketika proses eliminasi maju ini atau forward elimination ini terlihat proses-proses yang seperti ini ya. Misalkan dari matriks yang seperti ini, sini ya, mungkin di sini. Jadi terlihat prosesnya ya. Jadi seperti matriks seperti ini. Di step 1 ya, kemudian diproses yang ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0 ya. Jadi prosesnya terlihat nanti ya. Kalau kita ingin melakukan ketika kita melakukan proses eliminasi Gauss ya. Ini bisa kita buat di sini ya, proses-prosesnya ya. Kalau nggak salah di sini nanti ya. Kita print aja matriks A-nya berapa ya. Itu harusnya kelihatan nanti proses step-stepnya ya. Step by stepnya dari eliminasi Gauss ini tadi ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ini karena sudah saya buatkan harusnya mudah ya. Oke, ini seperti latihan pemrograman aja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mengenai ini ya. Nah, kemudian metode kedua ya adalah metode dekomposisi LU ya. Metode dekomposisi LU ini sedikit lebih berbelit-belit caranya. Pertama, matriks A ini kita nyatakan dulu sebagai hasil kali dari matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas U ya. Jadi yang tadinya kita punya hanya satu matriks sekarang diubah menjadi dua matriks ya, matriks L dan matriks U ya. Dimana kalau matriks L dan matriks U ini dikalikan, hasilnya adalah matriks A kita ya, matriks A kita yang awal ya. Nah, proses ini proses untuk membuat suatu matriks menjadi hasil kali
matriks-matriks yang lain ya, itu secara umum dikenal dengan nama dekomposisi matriks. Ya. Nah, ada beberapa jenis atau ada banyak ya dekomposisi matriks ya, ada dekomposisi LU, ada dekomposisi Cholesky nanti ya. Sebenarnya dekomposisi Cholesky ini adalah dekomposisi LU tapi untuk matriks yang simetrik. Kalau matriksnya A-nya simetrik ya. Nanti juga ada dekomposisi QR ya. Dekomposisi QR itu nanti untuk mencari vektor ortogonal ya, dan juga bisa digunakan untuk mencari matriks nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Kemudian ada juga SVD ya, singular value decomposition. Ada juga eigenvalue decomposition ya, itu juga saling terkait nanti ya. Nah, untuk di sini kita akan mempelajari mengenai dekomposisi LU ya. Matriksnya ini matriks segitiga bawah L ya, lower, dan matriks segitiga atas upper di sini ya, U besar. Dekomposisi LU ini tidak unik ya, artinya ada banyak kombinasi matriks L dan U yang mungkin untuk satu matriks A yang diberikan. Ya. Untuk mendapatkan pasangan L dan U yang unik, kita bisa memberikan batasan atau constraint terhadap proses dekomposisi LU. Oh, udah azan sini ya. Mungkin kita break untuk sholat dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan sekitar berapa menit biasanya. Mungkin 12.15 lagi lah ya kita ini 12.15 kan kita resume ya, kita bereskan untuk dekomposisi LU itu, kemudian kuliahnya beres ya. Jadi kita break dulu sampai 12.15 ya. Di sini sudah azannya. Kalian silakan kalau ada sambil ngemil juga silakan ya, sambil, tapi hati-hati jangan kena laptopnya ya. Kita break dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pada dekomposisi LU, matriks A ini kita nyatakan sebagai hasil kali dari dua matriks ya, yaitu matriks segitiga bawah yang kita lambangkan dengan L dan juga matriks segitiga atas atau U ya. Nah, proses untuk mendapatkan matriks L dan U dari matriks A ini disebut sebagai dekomposisi LU atau faktorisasi LU ya. Nah, untuk S1 mungkin bagaimana algoritmanya tidak diberikan secara detail ya, tapi ini sudah saya berikan fungsinya. Jadi kalian bisa tinggal pakai ya. Dan juga bisa kalian pelajari kalau penasaran ya. Nah, dekomposisi LU ini tidak unik ya. Tidak unik artinya tidak hanya satu ya. Artinya ada banyak kombinasi L dan U yang mungkin untuk suatu matriks A yang diberikan ya. Nah, untuk mendapatkan pasangan matriks L dan U yang unik ini,
kita perlu memberikan batasan atau constraint ya terhadap proses dekomposisi LU ya. Nah, constraint-nya ini ada bermacam-macam ya. Dan ada 3 varian mungkin ya, atau yang terkenal ya. Sebenarnya tidak hanya 3 ya, tapi yang terkenal itu adalah dekomposisi Doolittle dan juga dekomposisi Kraut ya. Kalau dekomposisi Doolittle ini elemen diagonal dari matriks L itu nilainya 1 ya. Sedangkan kalau dekomposisi Kraut diagonal dari U-nya yang nilainya 1 ya. Jadi bisa pilihan ya antara diagonal L-nya 1, diagonal dari matriks L-nya ini 1 semua, atau diagonal dari matriks U-nya ini 1 semua ya, ada pilihan ya. Bisa di antara itu ya. Kemudian ada juga dekomposisi Cholesky ya. Dekomposisi Cholesky ini adalah kasus khusus ya. Kasus khusus di mana matriks A-nya ini simetrik ya. Nah, kalau matriks A-nya simetrik dan definite positif, ternyata matriks L-nya itu sama dengan transpos dari matriks U ya. Jadi dia lebih sederhana sebenarnya ya. Jadi hanya kita memerlukan mencari L. Jadi kalau L-nya ketemu, kita bisa mencari U dengan cara transposnya ya, atau kebalikannya ya. Nah, yang akan kita kita implementasikan di sini adalah yang kasusnya ini ya, di mana diagonal dari L-nya ini adalah 1 semua ya. Nah, idenya bagaimana matriks LU, dekomposisi LU ini? Misalkan sekarang A-nya ini kita substitusikan menjadi L kali U ya. Jadi di sini A-nya kita substitusi menjadi L, U, X sama dengan B ya. L-nya ini matriks, U-nya matriks, X-nya ini adalah vektor kolom ya, atau matriks kolom juga bisa. Dengan B-nya tidak berubah ya. Kemudian kita substitusi ya. Misalkan Y sama dengan U kali X ya. U matriks, X adalah kolom ya. Hasil kalinya adalah kolom vektor kolom juga ya. Sehingga kita bisa dapat peroleh LY sama dengan B ya. Nah, kalau sudah bentuknya LY sama dengan B, ini kan adalah matriks tridiagonal bawah ya, lower tridiagonal matrix ya. Nah, solusinya ini Y-nya bisa kita peroleh dengan menggunakan substitusi maju ya. Ada algoritmanya tadi di atas ya yang sudah kita gunakan untuk dekomposisi eliminasi Gauss ya. Cuma mulainya dari, kalau itu kan dari bawah ya. Nah, ini kalau substitusi maju ini dari atas ya. Nah, solusi X ini kalau sudah dapat Y, kita bisa cari X dengan cara menyelesaikan persamaan Y sama dengan UX ya, atau UX sama dengan Y ya. Jadi ini kalau kita menggunakan dekomposisi LU, ada 2 step ya, ada 2 tahap yang perlu dilakukan ya. Pertama menyelesaikan LY sama dengan B, kita peroleh Y ya. Kemudian setelah kita peroleh Y, kita selesaikan ini Y sama dengan UX, sehingga baru kita peroleh solusi X yang kita inginkan ya. Nah, ini varian Doolittle-nya seperti ini. Jadi L-nya seperti ini misalkan untuk 3x3 ya. 1-1 semua, kemudian U-nya sembarang ya, tidak ada constraint di sini ya. Nah, jadi bentuknya contohnya kira-kira seperti ini kalau kita gunakan Doolittle ya. Nah, bisa ditunjukkan di sini bahwa matriks U ini adalah matriks segitiga atas hasil dari eliminasi Gauss ya pada matriks A ya. Kemudian elemen off diagonal dari matriks L adalah pengali dari alfa ini ya. Pengali dari alfa atau LIJ adalah pengali dari yang mengeliminasi AIJ ini ya. Jadi intinya dekomposisi LU ini sebenarnya bisa diperoleh dari eliminasi Gauss ya, dengan cara menyimpan beberapa hasil yang tadinya di Gaussian elimination ini tidak dipakai ya. Tapi kalau di dekomposisi LU itu bisa dipakai ya. Nah, ini algoritmanya ada di sini ya. Silakan dibaca. Sebenarnya kalian tidak diharapkan untuk bisa menulis ini dari awal ya. Tapi ini sudah saya sediakan ya. Algoritmanya mirip dengan algoritma eliminasi Gauss ya. Cuma ini alfanya disimpan nanti ya. Ada
matriks pengalinya ini itu tidak kalau di eliminasi Gauss kan tidak digunakan ya, hanya hasil akhirnya saja ya. Tapi kalau di dekomposisi LU ini diperlukan ya untuk membentuk matriks L dan matriks U yang akan digunakan pada dekomposisi LU ya. Ini kira-kira bentuknya seperti ini. Coba kita eksekusi ya. Nah, misalkan matriks A-nya seperti ini ya. Kemudian matriks B-nya atau vektor B-nya seperti ini. A-nya seperti ini B-nya ya. Kita show matriks. Nah, kita bisa lakukan dekomposisi LU-nya seperti ini ya. Panggil fungsi LU decomp ini ya. Maaf ya. Oke, kita coba cari ini ya. Nah, ini matriks L-nya. Jadi ini lower 3 diagonal ya. Kemudian ini upper 3 diagonal ya. Nah, U ini kan bisa kita peroleh dari eliminasi Gauss sebenarnya ya. Nah, L ini nanti yang akan bisa kita gunakan kalau tidak salah hasil pengalinya ini ya tadi. Hasil pengali yang mengeliminasi AIJ ini tadi ya. Kita bisa peroleh L-nya. Algoritmanya ada di sini tadi ya. Tuh dekomposisi LU ya. Nah, sekarang bisa kita cek kalau sudah kita peroleh matriks L dan matriks U, bisa kita kalikan ya. Atau matriks LU-nya kita show dulu ya. Ini matriks LU-nya ya. Ternyata memang benar ya, sama ya, kan sama atas dan bawah ya. Berarti ini LU-nya sudah benar ya, matriks LU-nya. Apakah matriks LU-nya harus seperti ini? Tidak harus ya. Karena tadi kan tidak unik ya. Jadi tidak hanya ada satu jawaban untuk pilihan matriks L dan U-nya ya. Nah, di sini kita gunakan varian Doolittle ya dengan menggunakan algoritma yang sudah kita implementasikan di sini ya. Diperoleh seperti ini hasilnya. Tapi hasilnya tidak satu-satunya hasil yang benar ya. Ada hasil yang lain ya. Jadi dia tidak unik ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan matriks L dan matriks U, kita bisa cari solusinya ini ya. Nah, ini substitusi maju seperti ini. Kita cari dulu Y-nya, Y yang sini tadi ya, yang sudah kita definisikan sebagai U kali X ya. Dengan menggunakan substitusi maju ya. Kalau sudah kita peroleh Y, kita bisa peroleh X dengan menggunakan substitusi balik ya, mirip dengan yang digunakan pada eliminasi Gauss ya. Nah, ini algoritmanya ya. Jadi ada substitusi maju di sini dan ini substitusi baliknya ya. Algoritmanya sudah ada semua di sini, tinggal dipakai ya. Syaratnya adalah input matriksnya adalah L dan U di sini ya. Dan juga vektor B yang di bagian sebelah kanan ya. Right hand side-nya ya. Jadi peroleh X-nya. X-nya akan di return di sini ya. Kita coba. Oh, LU solve-nya tidak didefinisikan. Kita eksekusi dulu ya. Nah, ini hasilnya ya. Dan bisa kita cek hasilnya. Harusnya ini nol semuanya ya. Oke. Jadi lebih sederhana sebenarnya lebih panjang sih sebenarnya dekomposisi LU ini, tapi nanti ada keuntungannya ya. Keuntungannya adalah kita bisa menggunakan sekali LU ini dicari, kita peroleh, kita bisa B-nya ini bisa diganti-ganti ya. Karena dalam banyak aplikasi engineering biasanya matriks A-nya ini konstan ya, biasanya tetap. Kemudian matriks vektor B-nya ini akan berganti-ganti ya. Sehingga X-nya juga akan berganti-ganti sesuai dengan vektor B-nya ya. Nah, dalam kasus seperti itu LU dekomposisinya ini lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan dibandingkan dengan eliminasi Gauss ya. Jadi ini biasanya lebih banyak dipakai yang LU decomposition ya. Kalau B-nya itu berganti-ganti ya. Kalau tidak berganti-ganti ya eliminasi Gauss sebenarnya cukup ya.
Nah, ini contohnya lain. Tadi kita gunakan eliminasi Gauss, sekarang kita bisa gunakan dekomposisi LU ya. Kalau dekomposisi LU kita cari dulu L dan U-nya ya. Kemudian setelah diperoleh L dan U, baru kita bisa peroleh X ya. Jadi di sini ada dua tahap pemanggilan fungsi ya. LU decomp dan LU solve. Ya. Fungsinya ini sudah kita definisikan di notebook ini ya. Solusinya sudah benar seharusnya ya. Ini tadi hasil dari eliminasi Gauss, ini hasil dari dekomposisi LU ya. Seperti itu. Ini contoh kedua juga sama ya. Oke, ini harusnya hasilnya miripnya sama ya, sama. Oke, ini ada mengenai pivoting, tapi ini teknis sekali ya sebenarnya. Jadi mungkin saya skip saja baiknya ya, karena ini agak kompleks, agak panjang ceritanya ya. Masalahnya sih sebenarnya ketika elemen pivot ini 0 ya. Kalau ini 0, apa yang harus dilakukan ya? Idenya adalah kita pertukarkan barisnya di sini ya. Ini ada algoritmanya juga sudah saya buatkan, silakan digunakan ya. Tapi ini agak panjang sih, karena memerlukan informasi tukar baris ya. Ini agak kompleks, lebih panjang sedikit algoritmanya ya. Dekomposisi LU juga bisa kita modifikasi ya kalau kita menggunakan pivoting ini. Ini silakan dibaca, tapi tidak, karena ini agak kompleks, tidak saya skip aja ya. Ini ada teorinya, silakan nanti dibaca mengenai pivoting ini ya. Nah, kalau kalau seandainya problem kita sudah besar, nah, biasanya kita tidak menggunakan fungsi yang kita tulis sendiri ya. Biasanya kita menggunakan pustaka yang sudah tersedia pada Python ya. Nah, kalau kita menggunakan fungsi yang kita tulis sendiri ini sebenarnya tujuannya adalah untuk belajar ya. Jadi kita tahu karakteristik dari setiap metode itu seperti apa ya. Jadi sama misalkan kalau di SD itu kan kita belajar tabel perkalian ya. Kan sebenarnya perkalian itu bisa sudah dengan mudah kita lakukan kalau menggunakan kalkulator sebenarnya ya. Nah, ini kira-kira mirip seperti itu ya. Kita tetap mempelajari tabel perkalian meskipun kita bisa menggunakan kalkulator sebenarnya ya. Di Python sudah, atau di NumPy sebenarnya ya, sudah tersedia suatu fungsi yang namanya np.linalg, ini dari shortcutnya dari linear algebra .solve ya, yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Jadi seperti ini demonstrasinya, ini matriksnya sama ya. Jadi kita tinggal panggil np.linalg.solve ya. Kalau tidak salah dia ini memanggil seperti algoritma yang ada di lapak, kalau nggak salah ya, namanya lapak sini. Fungsinya saya agak lupa nih. Mungkin algoritmanya mirip-mirip dengan Gaussian elimination ya sebenarnya. Ada di lapak ya. Ini hasilnya ya, seperti ini. Ini contohnya saja ya. Sekarang kita coba kalau A-nya dikalikan dengan X dikurangi dengan B, apakah sama dengan 0? Ya, sama dengan 0 harusnya ya. Nah, ini bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi ini bisa banyak sekali ya. Kalau sudah matriksnya sudah besar dan waktu untuk mengerannya itu lama, nah ini sebenarnya kita tidak menggunakan fungsi yang kita tulis sendiri ya. Kita akan menggunakan fungsi yang sudah ada pada Python atau NumPy di sini ya. Namanya adalah linalg.solve ya. Ini ada juga banyak metode-metode yang lain seperti determinan, inverse, kemudian apa lagi? Mencari eigenvalue ya, eigenvalue-nya menggunakan Hermitian kah atau menggunakan least square juga ada ya, norm dan sebagainya. P-inf ini pseudo inverse.
EQR, decomposition, dan ada banyak sekali ya. Itu akan dipelajari nanti kalau kan kalian temui nanti kalau kalian mempelajari metode numerik yang lebih advance biasanya ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk kuliah kita rasanya sampai di sini deh. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya akhiri ini? Silakan dipelajari ya, harusnya sudah cukup banyak ini. Cuma latihannya masih sedikit. Latihannya bisa kalian cari nanti di soal-soal yang ada di yang sudah diberikan oleh Bu Maria dan atau Pak Aif ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini nggak? Mungkin sedang makan ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Kalau nggak salah ada WA grup ya dengan Bu Maria, silakan nanti ditanyakan di sana ya. Kalau ada pertanyaan langsung ke saya juga bisa langsung lewat Bu Maria menanyakannya ya. Oke, ini saya stop share dulu. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.